Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok teroris yang akan menuju ke sebuah sekolah dasar, di mana mereka akan menyandera anak-anak itu dengan tujuan balas dendam. Diketahui kalau ketua mereka yang bernama David Wong adalah mantan veteran perang spesialis penjinak bom yang dipecat dari kesatuan karena kesalahannya sendiri. Dan kenapa dia dendam kepada anak-anak di sekolah? Karena ternyata, di antara mereka ada anak serta istri dari orang yang menggantikannya di kesatuan. Orang tersebut bernama Letnan Kit Lee. Setelah mengetahui keluarganya dalam bahaya, ia dan pasukannya pun langsung bergegas ke lokasi bis. Di sana Letnan Lee harus menjinakkan bom yang terpasang di bawah bis itu. Di sela-sela usahanya itu Letnan Lee mendapat telepon dari David Wong. David mengungkapkan kekesalannya karena posisinya digantikan oleh Letnan Lee. Letnan Lee kemudian memohon agar dia tidak melibatkan anak-anak dalam masalah ini. Namun David Wong tak peduli dan langsung menutup teleponnya. Karena waktu yang semakin menipis, Letnan Lee meminta rekannya untuk segera memotong kabel yang berwarna merah. Alhasil dia gagal dan mobil itu pun meledak. Setelah kejadian itu, Letnan Lee jadi frustasi dan memutuskan keluar dari kesatuan untuk kemudian mengasingkan diri ke Hong Kong. 2 tahun kemudian, terlihat seorang reporter wanita bernama Helen, sedang meliput aktor laga yang katanya tidak pernah memakai stuntman dalam setiap aksinya. Dan aktor tersebut bernama Frankie yang saat ini karirnya sedang menanjak. Di sini Helen akan membuktikan apakah Frankie memakai stuntman atau tidak. Dan kecurigaan Helen ternyata benar, karena Frankie tidak benar-benar jago seperti yang ditayangkan di televisi. Dan stuntman yang menggantikannya ternyata adalah Letnan Lee. Saat di dalam kantor, Helen dan rekannya langsung mengecek hasil rekaman tadi. Di sana Helen mendapatkan bukti kalau Frankie menggunakan stuntman. Tentu saja itu akan menjadi berita besar, dan dia pasti akan mendapat bonus besar pula dari bosnya. Ternyata selain menjadi stuntman, Letnan Lee juga menjadi asisten Frankie. Itu dibuktikan saat Helen merekam kegiatan Frankie, Letnan Lee tanpa ragu mengambil kaset rekaman itu. Frankie sendiri mendapat undangan pameran perhiasan di sebuah hotel nanti malam. Di sisi lain, ternyata David dan kelompoknya sudah berada di Hong Kong. Mereka berencana akan merampok perhiasan yang akan dipamerkan nanti malam. Di sana David akan menugaskan beberapa orangnya untuk menyamar sebagai pegawai hotel. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang polisi bernama John. Di sana dia bermaksud menemui pacarnya untuk meminta maaf. Namun bukannya mendapat maaf, pacarnya itu justru marah karena John terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan saat pulang kerja, pacarnya itu lebih memilih pulang bersama anak buah David yang menyamar sebagai karyawan di sana. Di sisi lain, Letnan Lee mengantar Frankie beserta ayahnya ke hotel tersebut dan disambut Helen yang sudah ada di sana. Sementara Lee yang akan memarkirkan mobilnya, tak sengaja bertemu dengan David. Mereka memang tidak saling mengenal. Namun saat David mengucapkan sebuah kata yang mengingatkannya pada masa lalu, Lee memutuskan untuk mengejarnya. Lee yang tidak diizinkan untuk masuk, memutuskan untuk melapor pihak kepolisian. John yang mendengar itu, menjadi khawatir karena pacarnya ada di hotel itu. Sementara itu, Frankie sedang asik berduaan dengan anak buah David. Di mana saat perhiasan itu mulai dipamerkan, anak buah David mulai bergerak untuk mengambil alih hotel tersebut.
Frankie yang baru saja keluar dari toilet, dia terkejut melihat pembajakan di sana. Namun saat dia akan kabur, dia bertemu dengan anak buah David dan akhirnya dia juga harus tertangkap. Beberapa saat kemudian Lee datang bersama John, satu-satunya polisi yang merespon laporannya itu. Dan begitu masuk, Lee melihat adanya kejanggalan, hingga inilah yang terjadi. Saat situasi genting itu, sebenarnya Frankie dan ayahnya menyandera pembuka kode perhiasan. Namun dengan kelicikannya, David berpura-pura berpihak kepada mereka. Dan saat ayah Frankie melepaskan sandranya, Kit kembali mendengar kata-kata yang diucapkan oleh David. Melihat Helen berhasil merekam mereka, David menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya dan mengambil rekaman tersebut. Dan di saat yang bersamaan, para polisi datang dan mengepung hotel itu. Helen yang tak ingin rekamannya diambil, dia menyembunyikan rekaman itu dan memutuskan untuk sembunyi di dalam toilet. Namun sayangnya aksinya itu diketahui oleh anak buah David, yang kemudian meletakkan beberapa binatang beracun lalu mengunci toiletnya. Walaupun berhasil selamat, namun ternyata Helen terkena gigitan ular berbisa. Dan di sana Lee mencoba untuk menyelamatkannya. Kembali ke David yang menghubungi pihak kepolisian untuk membawakan sebuah helikopter ke atas gedung. Sebagai ancaman, David akan menjatuhkan satu persatu sandera setiap 5 menit sekali. Di sisi lain, Lee sedang mengobati Helen dan dari sini mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Kemudian Lee meminta Helen menunggu di sini, sementara dirinya akan mengambil bukti rekaman itu. Setelah mendapatkan kasetnya, datang anak buah David yang lain dan langsung melemparkan granat, sehingga Lee memutuskan melompat keluar dari hotel. Beruntungnya para polisi sudah bersiap di sana, dan Lee langsung memberikan bukti rekaman itu kepada komandan kepolisian. Setelah berhasil membuka kode perhiasannya, David langsung menghubungi komandan polisi untuk mengantarkan helikopternya ke atap gedung. Mendengar hal itu, Lee meminta ikut helikopter itu untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Namun komandan tak mengizinkannya sehingga membuat Lee nekat membajak helikopter tersebut. Setelah kekacauan yang terjadi, Helen keluar untuk mencari Lee. Namun dia malah bertemu David dan dia pun akhirnya harus menjadi sandera. Sementara Frankie dan yang lainnya yang akan berusaha keluar, dihadang oleh anak buah David. Dan terungkap fakta, kalau sebenarnya Frankie memang ahli dalam bela diri. Namun karena terbuai dengan ketenarannya, dia jadi lupa akan kemampuannya itu.
你这个变态！Sementara itu, Lee kembali dihadapkan pada situasi seperti dulu. Namun kali ini, Lee bisa memanfaatkan kelengahan David dengan melemparkan sebuah pisau ke arahnya. Setelah David pergi, Lee menghampiri Helen untuk menjinakkan bom itu. David sendiri mengecoh para polisi dengan pura-pura menjadi korban. Di sisi lain, kali ini Lee berhasil menjinakkan bom tersebut. Saat David menelpon Lee karena dia berhasil kabur, Lee mengatakan kalau pisau yang mengenai tubuh David sudah dilumuri racun ular yang sangat mematikan. Di akhir film, Frankie yang semakin tenar, berniat membuat sebuah film tentang pembajakan ini. Lee sendiri memutuskan untuk tidak menjadi asisten Frankie lagi, dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama Helen. Lalu film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.